Yang pertama itu bagaimana Pratama Arhan kini menonjol walaupun dia bukan adalah pemain yang kesebelasan utama di Jepang, di dalam kelabnya di Jepang, tetapi di situ apabila kelabnya daripada Jepang melihat dia memberi assist yang begitu baik, begitu bagus sekali di dalam timnas Indonesia, mungkin selepas ini Pratama Arhan akan mendapat untuk tempat yang kesebelasan utama di dalam kelab Jepangnya nanti guys. Kita doakan sama-sama. Dan di situ kita lihat bagaimana iaitu Suracao akan cuba untuk mengubah taktik yang baru untuk mengalahkan Indonesia pada perlawanan yang kedua pada 27 September ini pada hari Selasa nanti guys. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu lagi video daripada channel Garuda Space. Jangan lupa pergi ke channel Garuda Space, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda sokongan anda juga kepada channel Garuda Space. Okey, judul yang kita mahu reaksyenkan hari ini katanya adalah iaitu bikin heran puji timnas, pelatih Suracao ancam pertemuan kedua. Dia sudah ancam guys untuk pertemuan kedua antara Indonesia dan Suracao nanti pada 27 September tu. Satu pemain tarik perhatian kelab Jepang. Apakah yang satu pemain itu yang menjadi perhatian kelab Jepang itu guys? Okey guys, kalau kita imbas kembali perlawanan antara Suracao dan Indonesia itu, memang kita sendiri pun tidak menyangka bagaimana kehebatan timnas Indonesia bisa mengalahkan Suracao itu ya dengan 3-2. Walaupun nipis kemenangan itu, tetapi bukan itu soalannya, bukan itu jawapannya guys, tetapi bagaimana tubuh yang agak kecil berbanding Suracao itu dapat mengalahkan tubuh yang besar seperti Suracao itu. Sebenarnya adalah kekuatan daripada mental, fizikal dan harus berdisiplin di dalam padang dan mendengar apa yang dikatakan dan arahan daripada coach, itu yang paling penting guys. Dan apabila ketiga-tiga itu sudah dirangkumkan, maka tiada mustahil untuk menang di dalam setiap perlawanan. Itulah yang terjadi kepada Indonesia memenangi ataupun mengalahkan Suracao itu guys. Okey guys, saya ada sedikit cuplikannya. Mari kita sama-sama tonton reaction bersama dengan Brozul. Tanduk sikit aja guys, tentu je gol. Dipermalukan timnas Indonesia, pelatih Suracao beri pembelaan. Sudah kalah guys. Pelatih timnas Suracao Remco Vicentini mengaku sangat kecewa anak asuhnya bisa dikalahkan timnas Indonesia dalam laga pertama FIFA Matchday dengan skor akhir 3-2. Remco Vicentini menegaskan bahwa timnya datang ke Indonesia dengan menargetkan kemenangan. Pasalnya peringkat FIFA yang jauh lebih unggul atas Indonesia menjadi gengsi tersendiri. Remco Vicentini mengaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan menghadapi skuad Garuda. Meskipun tidak mempunyai waktu yang cukup untuk latihan lah maksudnya itu ya, kerana itu mereka tidak bisa menang. Itu biasalah, setiap perlawanan kalau sudah kalah itu pasti ada alasan-alasan tersendiri ya. Gitu pelatih asal Belanda tersebut memuji timnas Indonesia bermain sangat baik secara tim. Sungkit itu Tentu je. kita kecewa dengan hasil ini karena kita ingin menang. Tapi kekalahan memang bisa terjadi dalam pertandingan. Ini permainan yang bagus untuk orang-orang yang menonton di stadion. Saya pikir kita memang buat 2-3 kesalahan. Benar? Kata Remco. Meskipun begitu, Remco Vicentini menegaskan bakal memaksimalkan waktu menjelang laga persahabatan kedua. Beberapa pemain andalan Sintayong seperti Dimas Drajat, Pratama Arhan, dan Mark Klok. Dan kita lihat di situ pasti nanti Suracao pada perlawanan kedua pada hari Selasa ini mereka akan lebih berhati-hati lagi ya untuk menentang timnas Indonesia kerana mereka akan timbal semula untuk berlawan kembali ya. Jadi sorotan tersendiri di laga kedua yang bakal berlangsung di Stadion Pakansari Bogor yang akan dilangsungkan pada 27 September mendatang. Kunci kemenangan timnas Indonesia atas Suracao. Kunci kemenangan timnas Indonesia atas Suracao. Apa kunci dia guys? Apa tips dia? Pertama, permainan yang terorganisir. Permainan yang terorganisir ya. Bermain dengan formasi 4-3-3, skuad Garuda bisa bermain baik sepanjang laga.
Permainan Mark Klok dan kawan-kawan pun terlihat terorganisir dari transisi bertahan ke menyerang maupun sebaliknya. Bahkan komunikasi antar pemain pun tampak baik dan tidak banyak kesalahan terjadi. Oh, Sebab soket belakang demikian, gitu permainan je. yang terorganisir itu mampu membuat timnas Indonesia mencetak 3 gol meski sempat tertinggal 1 gol benar. di awal menit babak pertama. Ya, benar. Kedua, dukungan supporter. Kendati stadion GBLA tidak seramai biasanya jika timnas Indonesia main, namun sorak-sorai penonton tetap menjadi motivasi tersendiri bagi para punggawa timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Oh. Pasalnya, Curaçao sendiri bukan tim yang sembarangan. Betul. Curaçao ini ada ranking yang 100 ke bawah Ketiga, Dimas Derajat tampil impresif. Di balik kemenangan 3-2 ada satu sosok yang punya peran sentral di pertandingan pertama kontra Curaçao. Pemain tersebut adalah Dimas Derajat, striker jangkar yang ditaruh Sintayong sebagai pemain nomor 9. Dimas Derajat sukses yang membuktikan berbahaya, kepercayaan ya. diri yang diberikan Sintayong. Pemain Persikabo ini memang luar 1973 itu mampu mencetak 1 gol dan menyumbang 1 assist. Yang gol dia hanya sungkit kaki belakang aja ya. Begitu. Keempat, kecerdikan Sintayong. Kecerdikan Sintayong. Kecerdikan Sintayong menjadi faktor utama kunci suksesnya timnas Indonesia menang atas Curaçao. Ya, betul. Kalau kita lihat sebenarnya setiap perlawanan itu daripada segi kecerdikan coachnya ya, bagaimana mengatur dan mencorak permainan itu. Bagaimana tidak, Sintayong yang optimis bisa menang sejak awal memberikan bukti nyata dengan permainan apik skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu pun tak takut memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk mentas di laga semalam. Bahkan sejumlah nama debutan seperti Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan pun diberikan menit bermain. Pembuktian Pratama Arhan Tokyo Verde beri pujian. Oh, Tokyo Verde beri pujian. Pratama Dia Arhan menjadi salah bola satu paling bintang jauh. kemenangan timnas Indonesia atas Curaçao di laga perdana FIFA Matchday. Dimainkan sejak menit awal, Pratama ini Arhan sukses menyumbangkan dia 2 punya assist apa? di laga tersebut. Balingan dia jauh Pertama, guys. ex-pemain PSIS Semarang itu memberikan assist melalui lemparan jarak jauh yang selama ini menjadi skill uniknya. Skill Lemparan unik. Arhan dari sisi kiri mampu dituntaskan oleh sundulan Fahrudin Arianto pada menit ke-23. Jauh dia baling bola. Sementara ya. asis kedua Arhan terjadi berkat umpan mendatar ke kotak penalti yang disambut gol cantik Dimas Derajat. Ya, Striker Arhan Persikabo juga, ya. itu melakukan backheel untuk memperdaya kiper Curaçao. Performa apik Arhan tersebut sontak mendapatkan pujian khusus dari klub yang dibelanya, yakni Tokyo Verde. Oh. Melalui Twitter resmi Tokyo Verde, klub kasta kedua Liga Jepang itu langsung mengunggah foto Arhan beberapa saat usai Indonesia memastikan kemenangan atas Curaçao dengan skor 3-2. Dia main di Jepang ya, Arhan ya. Arhan masih berjuang keras untuk mendapatkan kepercayaan di tim utama Tokyo Verde. Hingga saat ini, mantan pemain PSIS Semarang itu baru sekali mendapatkan kesempatan bermain di Verde. Maknanya dia di kelab Jepang itu dia bukan first 11 lah, pemain utama yang ke-11. Dia hanya permainan simpanan. Dia hanya bisa dapat main sekali saja waktu itu ya. Tetapi insya-Allah jika dia berterusan cemerlang, pasti dia akan menjadi pemain utama ke-11-an ya. Sekian, Arhan tetap mendapatkan tempat utama di timnas Indonesia arahan Sintayong dan mampu membuktikan kualitasnya bahwa dirinya layak mendapatkan tempat di skuad utama. Benar. So, okay guys, kita sudah pun mereaction daripada channel Garuda Space. Bagaimana katanya di sini, bikin heran puji timnas, pelatih Curaçao ancam pertemuan kedua. Satu pemain tarik perhatian kelab Jepang. Di situ kita lihat yang pertama itu bagaimana Pratama Arhan kini menonjol walaupun dia bukan adalah pemain yang kesebelasan utama di Jepang, di dalam kelabnya di Jepang, tetapi di situ apabila kelabnya daripada Jepang melihat dia memberi assist yang begitu baik, begitu bagus sekali di dalam timnas Indonesia, mungkin selepas ini Pratama Arhan akan mendapat untuk
tempat yang kesebelasan utama di dalam kelab Jepangnya nanti guys. Kita doakan sama-sama. Dan di situ kita lihat bagaimana iaitu Suracao akan cuba untuk mengubah taktik yang baru untuk mengalahkan Indonesia pada perlawanan yang kedua pada 27 September ini pada hari Selasa nanti guys. Dan katanya kekalahan ini memang di luar jangkaannya juga kerana dia tahu kerana pemain-pemainnya dia lihat kurang latihan dan kurang kecergasan. Itulah biasa guys. Kalau sudah kalah itu memang berbagai-bagai alasan. Tetapi kita ucapkannya kepada Indonesia. Walaupun kita lihat Indonesia badan mereka lebih kecil daripada pasukan-pasukan Suracao itu, tetapi kehebatan daripada cergas mereka, kecergasan mereka, fizikal mereka, daripada disiplin mereka, kepantasan mereka, daripada hantaran tiki-taka main mereka yang pendek itu bisa mengelirukan pihak lawan iaitu Curacao. Dan di situ apa yang kita bisa katakan, Indonesia dapat memenangi perlawanan persahabatan antara Indonesia dan Curacao. Walaupun itu adalah perlawanan persahabatan, tetapi perlawanan itu dikira di dalam kedudukan FIFA ya, dan insya-Allah Indonesia akan naik ataupun dua anak tangga, iaitu akan daripada 155 di dalam ranking FIFA dan Indonesia akan naik pada 153 ataupun 153 ya di dalam ranking FIFA. Dan kita lihat kemungkinan Suracao akan turun daripada anak tangganya yang ke-84 itu guys. Tahniah kepada pasukan Indonesia dan tahniah kepada Sintayong kerana dapat memberi satu persatu kemenangan pada timnas ini. Tahniah ya. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya menshare, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng. Tanda sokongan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.